Oke, sudah direkam nih ya. Kita langsung saja mulai. Sudah siap semuanya? Udah. Oke, kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di hari Rabu, kita ketemu lagi untuk pembelajaran daring ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, ya itu yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan dari dulu, ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun pembelajaran daring, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar, ya. Jangan sampai mengendorkan kalian untuk tidak belajar. Nah, itu malah bahaya. Karena tugas kalian, kewajiban kalian adalah belajar, ya. Di masa sekolah ini, paling kalian kelas 4, ya, kelas 4 itu harus rajin-rajinnya belajar karena untuk menghadapi nanti kelas 5 dan kelas 6 itu lebih berat lagi pelajarannya. Yaitu Pak Guru harapkan belajarnya tidak hanya pas waktu vikon ya, tapi juga dimanapun kalian berada kapanpun ya. Siang, sore, malam tidak masalah, yang penting ada waktu tersendiri untuk belajar ya, jangan sampai tidak belajar. Dan juga Pak Guru harapkan ya untuk pembelajaran yang sebelumnya dipelajari lagi ya, karena kita 1 bulan lagi lah ya, kita akan menghadapi penilaian akhir semester yang pertama sekitar tanggal 29 November ya. Untuk itu Pak Guru minta sekali lagi ya, kalian tetap belajar ya, jangan sampai melupakan pelajaran yang sudah kita bahas. Nah, kadang kalian karena tidak belajar, pelajaran kemarin pun sudah lupa ya. Pak Guru harapkan tidak seperti itu. Makanya agar kalian tidak lupa, kalian selalu terus belajar ya. Itu jangan sampai males-malesan. Karena kalian permulaan kelas 4 adalah kelas tinggi, sudah kelas tinggi ya. Bukan lagi seperti kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Yang HP-an aja seperti itu. Pak Guru harapkan HP-nya mulai dikurangi ya, mainannya mulai dikurangi, terus kemudian belajarnya ditambahi atau ditingkatkan ya. Itu pesan dari Pak Guru. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan banyak manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Allah ya melalui Pak Guru. Nah, itu siapa yang mau memimpin berdoa? Aku. Aku. Ya, oke. Aku, Mbak Hana sama Mbak Una, yuk, barengan yuk. Siapkan teman-temannya. Yang lain nanti ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan pahala dan juga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Sinyalnya lancar, kalian juga tidak chat-chatan baen, ya. Seperti kemarin chat-chatan baen. Waktunya belajar chat-chatan baen ya. Chat-chatnya dikurangi dulu, kita belajar dulu. Nanti kan kita ada main juga, main dengan Kahoot ya. Chat-chatnya dikurangi dulu. Oke. Itu kemudian kita nyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang mau request lagu wajib nasional apa?
17. 17 Agustus atau Hari Merdeka ya, judulnya Hari Merdeka. Tapi kita lebih familiar dengan 17 Agustus ya. Oke, kita nyanyi lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih kandung badan, kita tetap ya, ya mempertahankan Indonesia, tetap setia, tetap setia membela negara kita. Ya, hafal ya? Ya, harus hafal. Ya, kalian kelas 4 ini besok kalau sudah masa normal ya, kalau ada upacara, nah kalian sudah kebagian menjadi petugas upacara. Ya, ada yang menjadi tegukur. Nah, tegukur itu harus hafal semua lagu. Ya, nanti tinggal kita latihan lagi ya kalau sudah tatap muka. Oke, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ada yang sudah buka Google Classroom-nya? Sudah. Sudah. Oke, ada yang sudah mengisi daftar hadirnya? Sudah. Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, bagi yang belum nanti diklik kehadiran atau hadir ya. Nanti setelah pelajaran selesai jam 9-an, nah setelah itu nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru setting jam 9 nanti ya. Jadi jam 9 tepat insya Allah sudah muncul tugasnya di Google Classroom ya. Oke, bagi yang sudah melihat Google Classroom, hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita ya BI atau Bahasa Indonesia ya. Kita selesaikan tema 4 subtema yang ketiga. Kita sudah mulai ke subtema yang ketiga. Ya, semoga ada sisa waktu sebelum penilaian akhir semester 1. Ya, kalau ada sisa waktu lebih enak karena kita nanti bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sekiranya masih belum dikuasai. Ya. Oke. Sudah dibuka bukunya halaman berapa? 92. Oke, Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Waalaikumsalam Mbak Desta. Buka halaman 92. Halaman berapa? 92. 92. Ya. Oke, Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya ya. KD 3.5 untuk bahasa Indonesia. Tema 4 subtema yang ketiga yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng dan sebagainya. Kemudian KD 4.5 yaitu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui apa itu pengertian dongeng, ya. Dapat mengetahui juga unsur-unsur dongeng anak dari dongeng anak tupai dan ikan gabus. Kemudian kalian juga dapat menanggapi karya sastra. Itu tujuan pembelajarannya. Sudah dibuka ya halaman 92? Sudah. Oke. Itu ya. Kita nanti belajar tentang dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Cerita fiksi. Cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya. Cerita fiksi ya. Fiksi itu yang tidak nyata ya. Cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu biasanya bersifat menghibur dan juga mengandung pesan moral atau nilai-nilai dari pendidikan ya. Biasanya seperti itu. Pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain, yaitu namanya pendongeng. Itu orang yang mendongeng. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan bagi kita ya mestinya. Indonesia kaya akan dongeng, banyak diantaranya yang didongengkan ya. Contoh dongeng, ada yang tahu contoh dongeng? Dongengnya apa kira-kira?
yang kalian kenal? Tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus, boleh. Kalau yang biasa kalian dengarkan waktu sebelum tidur ya, ada biasanya ibu atau ayahmu menceritakan dongeng kepada kamu sebelum tidur. Ya, judulnya apa? Dongeng Cinderella. Cinderella, yaitu ya bagi yang perempuan biasanya didongengkan Cinderella. Cinderella itu adalah cerita khayalan ya. Tidak terjadi beneran, tapi dibuat seolah-olah ada. Nah, itu Cinderella. Cinderella dan sepatu kaca. Nah, itu dongengnya. Nah, sekarang kita ya ada dongeng nih, judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Ya, ada yang sudah baca? Belum. Belum. Ya, kalau belum, yuk sekarang dibaca dulu. Ya. Lalu karena hiduplah ada cerita hewan atau kita yang tidak benar-benar terjadi. Salah seekor tupai dan seekor hidupnya pasang satu di daerah Kalimantan Barat. Mereka ada seekor tupai dan seekor gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan dari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Lalu dilakukan bersama. Sahabatnya ia mencarinya saat bertemu tupai sangat kaget gabus tapi bertemu tupai gabus melihat ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabat. Gabus tidak serta makanan. Gabus berjanji akan mencarinya setelah gabus menyampaikan penawar dari yakin tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkan katanya, namun tupai berkata makannya pohon kepala. Tupai kemudian melompat dari suatu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukan ia melubangi suatu kelapa dan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan tupai kemudian keluar dari kepala dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba berenang sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tempat pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, ya itu adalah sebuah dongeng tentang apa judulnya? Tupai dan ikan gabus. Nah, tupai dan ikan gabus. Nah, itu adalah persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Ini sebuah dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita khayalan yang tidak nyata. Nah, ini dikarang oleh penulis yang berimajinasi. Ada seekor tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Ya, itu. Pak Guru tanya coba yang sudah baca. Nah, kira-kira tokohnya siapa saja itu? Yang ada di situ siapa saja tokohnya? Tupai dan ikan gabus dan ikan hiu.
Ya, ikan hiu ya, bukan hiu. Tapi ikan hiu, mari hiu. Gitu. Ikan hiu ya. Ikan hiu itu ikan apa ya? Hiu ikan apa ya? Nggak tahu. Ikan hiu namanya. Terus kemudian mereka bersahabat ya antara ikan gabus dan tupai. Bersahabatkah Ya, atau bermusuhan? Ya, sahabat. sahabat. Ya. Kira-kira itu ceritanya ada di mana atau latar atau setting tempatnya? Setting tempatnya di mana? Di daerah mana? Di laut. Hutan. Pantai. Nah itu di daerah itu ada itu di awal. Dahulu kala hiduplah Di sepasang sahabat daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Betul. Ada di Kalimantan Barat dan juga setting tempatnya juga ada di pantai. Nah, itu di pantai itu yang pas waktu tupai masuk ke dalam apa? Kelapa yang dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu. Ya, itu berarti latarnya ada di Kalimantan Barat dan juga ada di pantai. Oke. Sekarang kita kerjakan nih halaman 92 ada yang sudah mengerjakan? Belum. 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 Oke, sekarang kita kerjakan. Pak Guru akan share screen dulu. Ini bisa apa enggak ini? Hah? Yuk, belum. Sudah terlihat share screen Pak Guru? Belum. Belum. Oh, belum ya. Baru kelihatan. Oke. Kan bisa. Guys. Sudah terlihat? Tuh, Mas Bian kebalik Mas. Belum. Oke. Ini ada yang bocor, sampai ini yang bocor nih. Oh, Mbak Dita. Aduh, kok lama ya? Lama Pak Guru kok nggak Iya keluar? ini. Anjir. Siapa yang keluar? Pak Guru keluar ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Tapi sudah masuk. Share screen-nya sudah masuk. Belum. Belum juga ya? Belum. Belum. Oke. Nah, tunggu Kok ya. balik? Iya, balik sih tuh. Ikut semua. Nggak ada ikut-ikutan semua. Kok gitu? Oke, coba sambil jalan saja nih ya. Bentar lagi paling nyala ini. Sinyalnya masih nggak bagus juga ya. Dah. Ya, Dah. sudah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, supaya kalian tidak ini apa? Tidak terlalu dekat, tidak kekecilan. Kalau pakai ini kan gede. Aku kebalik. Siapa sih kebalik? Ini. Ada. Coba nomor 1 dibacakan dong. Sebutkan toko jalan dongeng di halaman kota. Nah, tokohnya apa saja? Siapa saja itu? Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Ikan hiu. Hiu, mari hiu. Hiu kangkang. Ya, halaman 92. Tokoh yang ada dalam dongeng di atas itu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Bentar, Pak Guru akan balik dulu nih. Film apa ini? Hah?
Oke. Nomor 2. Coba bacakan dong nomor 2. Sebutkan selatan tempat dalam dongeng jelas. Kalimantan Ya, Barat. latar. Selatan. Latar itu tempat ya, latar tempat atau setting. Setting tempatnya ada di mana? Nah, ingat-ingat ya. Latar Kalimantan itu Barat, tepi setting. pantai. Ya, setting itu ada 3. Ada setting tempat, ada setting waktu, dan suasana. Tuh, diingat-ingat ya. Kemarin di ini sudah ada. Waduh, malah hang nih. Apa ya? Kalimantan Barat dan pantai ya. Oke, nah. Sulap. Hmm. Ditulis dulu sendiri ya. Ini Pak Guru komputernya lagi hang. Gak bisa, nggak tahu. Ya, Kalimantan Barat dan pantai itu nomor 2. Nanti Pak Guru tuliskan di sini. Nunggu komputernya jalan lagi. Sudah. Sudah, oke. Nomor 3. Ya, Tuh. kenapa? Nomor Kalimantan Barat dan Nomor 2 itu Kalimantan Barat dan pantai. Ya, oh, loh. Coba Pak Guru bagian layar di sini saja lah. Kalimantan Sebentar. Barat Kalimantan Barat dan pantai. dan pantai. Oke, Dah. Pak Guru stop sharing dari sini. Nomor 2 apa Pak Guru? Nah, Kalimantan Barat dan pantai. dan Kalimantan pantai. Barat dan pantai. Ya, ini Pak Guru ganti pakai HP saja. Tapi kecil ya, ini maaf nih. Nomor 2 itu Kalimantan Barat dan di pantai. Terlihat ya? Tetap kecil banget. Iya. Nah, Pak Guru besarin deh. Ya, yang tadi error. Kalimantan Barat dan pantai. Kenapa? Gambarnya ada screen aja. Ya. Gak kelihatan Pak Guru. Belum muncul ya? Belum. Oh, belum. Oke, oke. Ada screen-nya. Iya, Pak Guru. Coba share screen lagi. Pensil. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang kita nomor 3. Nomor 2 Pak 3. Guru. Kenapa? Kalimantan Barat. 2 Pak. Jelaskan latar Kalimantan Barat dan pantai. Nomor 3. Jelaskan latar waktu dalam dongeng tersebut. Ya. Kira-kira waktunya kapan itu? Dahulu kala. Dahulu kala. Dan suatu hari. Ada kata suatu hari ya. Nah, ini. Dahulu kala dan suatu hari. Dah. Dah. Oke. 4. Mengapa Tupai sangat sedih? Dimakan. Kenapa Tupai sedih? Karena sahabatnya Betul. Karena sahabatnya sakit. Sahabatnya
sedang sakit. Ya. Nomor 5. Apa obat yang diyakini bisa sembuh ikan gabus? Hati ikan hiu. Ya, di ikan hiu. Ikan hiu. Benar. Ya, penasaran. Nomor berapa? 5 ya. 5. Ikan hiu. Apa obat yang diyakini bisa menyembuhkan ikan gabus? Hati ikan hiu. hati Ikan. ikan hiu. Ikan hiu, bukan hiu ya, tapi hiu. Jenis ikan apa itu ikan hiu? Ada satu bangun. Nomor 6. Bagaimana cara tupai mendapatkan hati ikan hiu? Caranya seperti apa? Masuk dalam. Tupai Masuk ke dalam. masuk, ya, Masuk dalam kelapa. berarti tupai masuk ke dalam kelapa untuk dimakan oleh ikan hiu. Ya. Terus Gede itu kecil banget. ya sebentar. Kecil banget ya. Nah, ini. Tupai masuk ke dalam kelapa untuk dimakan oleh ikan hiu. Di dalam perut ikan, bentar ya, Pak Guru ketik dulu. Di dalam perut ikan, tupai keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ya. Nomor 7. Belum. Nah, Belum. ya. Tuh ya, cara tupai menelan hati ikan hiu. Tupai masuk ke dalam kelapa untuk dimakan oleh ikan hiu. Kemudian di dalam perut ikan, tupai keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Nah, salah balik. Nah, itu intinya seperti itu ya. Nanti ditambahkan lagi. Setelah kehabisan tenaga, kemudian ikan terbawa oleh ombak ke pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Nah, itu lebih lengkapnya seperti itu ya. Ini Pak Guru singkat saja. Sudah. Ya. Oke, nomor ya ada yang belum dilanjutkan saja. Nomor 7. Sebutkan watak ikan gabus dan tupai dalam dongeng tersebut. Ikan gabus wataknya apa? Ikan gabus. Wataknya, watak atau watak itu tabiat ya, perangai. Sifatnya, kira-kira apa ikan gabus sifatnya? Baik. Baik, boleh. Baik itu umum ya. Senang berteman. Senang berteman dan juga sabar. Itu yang ikan gabus. Sekarang tupai. Wataknya tupai itu setia kawan.
Suka Terus menolong. betul, Suka suka menolong. menolong. Terus pemberani. Nah, itu. Kita harus menjadi seperti tupai dan pantang menyerah. Nih, pantang menyerah. Ya, kita harus Tulisannya seperti pangan. tupai. Kenapa, Mbak Vina? Tulisannya pangan. Itu pantang. Udah kan dulu. Oh, pantang. Oh iya, pantang. Hmm. Typo biasa, typo ya. Kalau ngetik otomatis sendiri itu. Ya, kita harus mencontoh seperti tupai ya, setia kawan. Setia kawan itu kalau ada temannya yang sakit, nah kita bantu ya. Kita berusaha untuk mencari obat dari penyakitnya itu. Terus suka menolong, pemberani ya. Walaupun obatnya kira-kira menantang maut, ya, kita harus tetap pantang menyerah untuk mendapatkannya ya, harus berpikir menyelamatkan sahabatnya. Tuh, itu watak dari tupai. Oleh ikan gabus juga bisa diambil hikmahnya juga ya, sabar. Nah, kalau kita lagi sakit harusnya sabar. Jangan ngersulah bae, no, nyong lara, nyong lara. Nah, ya harus sabar dan berdoa. Sudah nomor 7? Udah. Belum. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, kita lanjut. Yang sudah lanjut ya, nomor 8. Bagaimana alur cerita tupai dan ikan gabus? Alurnya kira-kira dari apa? Dari waktu yang lama menuju waktu yang sekarang atau waktu sekarang balik lagi ke waktu yang Alur lama? maju. Kira-kira waktunya. Ya, alurnya maju ya. Maju berurutan ya. Urut dari yang lama kemudian sampai yang sekarang. Itu berarti alurnya maju. Alur ada berapa? Ada yang masih ingat alur? Alur dalam sebuah cerita ada? Betul, 3. Mas, iya Mas Bian 3. Apa saja alur kira-kira? Alur maju, Alur maju. Alur alur maju. mundur, Mundur. terus alur maju mundur, maju mundur, maju mundur cantik. Ya, atau alur campuran. Ya, alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Ya, bukan maju mundur ya, tapi campuran. Ya, itu supaya diingat-ingat aja ya. Ada alur maju mundur cantik, itu ada. Ya, itu namanya alur campuran. Ya, alur campuran. Ini diingat-ingat ya, alur cerita ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Tak tahu. Ya. Nomor 9. Nomor 9. Siapa yang menulis dongeng di atas? Siapa penulisnya itu? Tak tahu. Itu di bagian bawah. Restiani. Ajeng Restiani. Ya, betul. Restiani. Ajeng Restiani. Oke. Nomor 10. Ya, bentar. Ini kok nggak mau di... Ya. Nani tadi. Turun ini. Ya, nomor 10. Tuliskan pesan dari dongeng di atas. Pesannya apa kira-kira? Kalian bisa lihat dari sifatnya. Sifat ikan gabus, belum. Kahotnya nanti dong. Masih lama kahotnya. Mau kahot-kahotan aja ini Mas Bian nih. Ya. Sifatnya apa ya? Sifat jadinya. Pesannya apa kira-kira dari dongeng tupai dan ikan gabus? Ya. Saling tolong-tolong. Ya. Ya, tolong menolong terhadap orang lain
yang sedang mengalami kesulitan. Oke, itu ya. Ininya itu. Terus juga banyak sebenarnya ini pesan moralnya. Tolong menolong terhadap orang yang mengalami kesulitan. Terus apa? Senang berteman. Apa ini? Oh, baterainya habis. Senang berteman. Ya, tidak boleh pilih-pilih teman. Tuh, boleh. Terus pantang menyerah dalam mendapatkan sesuatu. Nah, itu ya, atau tidak boleh menyerah untuk mencapai hasil. Boleh. Ini banyak sekali nih pesan moralnya dari cerita tupai dan ikan gabus. Bersahabatlah, jangan pilih-pilih teman. Boleh. Oh, seperti itu ya. Laraman Sudah. lumayan malu. Oh, bangun. Sudah. Sudah kita Oke. Ya, sudah ya. belum. Oh, ada yang belum. Oke, sebentar, sebentar. Masih lama. Monggo, masih lama. Habis ini, ya. Kita satu lagi nih. Satu lagi tentang menanggapi karya sastra, ya. Atau apresiasi terhadap karya sastra. Tanggapan terhadap isi buku fiksi, halaman, kalian bisa buka halaman 110 bagi yang sudah. Kahut, nanti sebentar lagi habis ini Kahut ya, habis ini. Dibuka halaman 110 ya, kita belajar tentang menanggapi karya sastra. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Unsur-unsurnya apa saja? Ya tadi ya, ada tokoh, ada watak, ada latar, halaman 110 ya. Itu unsur-unsur dalam 110 Mas Bian. Unsur-unsur dalam cerita atau karya sastra. Ya, ada temanya, ada alur tadi ya, nilai yang terkandung atau pesan ya, atau nama lainnya koda. Nah, itu harus kalian benar-benar tahu ya dari cerita tadi. Makanya harus rajin membaca. Tuh, supaya tahu bisa menanggapi oh, ternyata cerita tupai dan ikan gabus itu nilai moral yang diambil adalah kita harus setia kawan, tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, ya, supaya kita tahu bisa menanggapi sebuah karya sastra. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap unsur-unsur tadi. Contohnya tadi ya, yang sudah kalian jawab ini 1 sampai 10. Tokohnya siapa saja? Wataknya apa saja? Tupai dan tupai dan ikan gabus wataknya. Alurnya, alur maju atau alur mundur atau alur maju mundur atau alur campuran ya. Itu. Nah, itu adalah unsur-unsur dari cerita. Itu kemudian menanggapi tentang pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tadi. Nah, masalah besar bisa diselesaikan bersama dengan sahabat. Nah, ya, kalau kita punya sahabat, semua permasalahan insya Allah bisa terselesaikan dengan baik. Makanya itu kalian bersahabat tidak boleh pilih-pilih teman. Ya. Kemudian pesan moralnya lagi, ini banyak sebenarnya pesan moralnya ya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Nah, tadi tupai ya menolong ikan gabus itu berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Meskipun kita tidak diperbolehkan membantu dengan pamrih, jangan ada embel-embel. Ya, membantu itu tidak boleh dengan embel-embel. Ya, nanti kalau saya membantu orang itu nanti saya akan diberi uang. Nah, itu udah membantu secara embel-embel ya dengan pamrih. Cerita ini menunjukkan bahwa ikan gabus berjanji akan membantu tupai jika ada kesulitan. Ya, kalian ada ini di buku, nanti kalian baca sendiri ya, peran yang banyak akal, itu juga bagus. Dongeng itu nanti kalian baca sendiri di rumah, dan juga nanti kalian latihan mengerjakannya di rumah sendirinya, karena daring ini waktu terbatas,
Maka kita selesaikan saja sampai di sini ya. Tapi sebelum diakhiri kita bermain dulu Kahoot. Kahoot.it. Oke, Kahoot.it. Mana ini Kahoot.it? Dah, cepetan. Berapa? Ayo, ditulis. Kahoot.it. Matematika ya hari ini ya. Pak Guru pengen ngecek matematika kamu sudah mudeng apa enggak kemarin yang Pak Guru ajarkan. Aku nggak ikut. Harus ikut dong. Gak apa-apa. Ikut aja. Jaringannya bagus kan? Gak apa-apa, nggak usah takut. Tidak usah takut. Campingnya berapa Pak Guru? Nih, 262 596. Takut kalah. Nggak usah takut salah. Gampang nih. Kemarin tentang bilangan prima sama bilangan komposit. Ada Al itu, siapa itu Al? Aku ini. Al ini siapa, Mbak Ara ya? Apa bukan? Bukan. Al itu siapa? Mas Bian ya? Camping. Oh, Mbak Vina. Oh, Mbak Fania. Wah, namanya AL, Angkatan Laut, AL. Oh, Ara Love Aruna. Wah, ini. Mas Arya, Mas Al, ada Mas Al. Mas Al apa Mas Ganes ya? Turun nggak ada anu tuh. Ya, ayo yang lain. Mas Dimas, Mas Ganes, Mas Ian, Mbak Vina, Mbak Fania. Pinnya 262 596. Nih. Rame banget. Ya ini harusnya rame nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 loh ini loh. Wow. Nah, waduh. Keluar tuh Mbak Ara. Enggak kok. Oke, nanti ini keluar. Nggak ada nih di sini. Ntar. Aku Ya, lagi. oke. Campingnya tadi Ulang berapa? lagi. 262 596. Mas Dimas masuk. Wah, rame nih. Biasanya yang bersaing ketat tuh Mas Ganes sama Mas Bian. Tuh selip-selipan tuh. Ini ada Mas Dimas juga. Ini ada Alofa. Wah, siapa Ara Love Aruna ya. Oke. Wah, Mbak Vina sip. Satu lagi Mbak Desta, ikut aja Mbak. Untung di kelas kita ada yang namanya. Ayo tanya. Mbak Desta ikut yuk. Anak. Halo Mbak Desta. Ayo ikut. Rame. Ayo Mbak Desta, ayo ikut. Tunggu Mbak Desta, ya tinggal satu lagi. Halo Mbak Desta, ikut nggak? Iya. Yo ikut, ditunggu, yo cepat. Keburu sinyalnya hilang nanti. Campingnya apa Pak? 262 596. Namanya akam itu nakal semuanya. Poin. 262 596. Yo tinggal tunggu Mbak Desta, ada 8 orang main semua. Rame nih. Tunggu. Oke, siap. Ih. Mumpung jaringannya bagus nih. Tadi kok dia keluarkan darah tuh. Belajar sambil bermain. Ayo Mbak Desa sudah masuk, ditunggu teman-temannya ya. Kalau saya ada darah kok. Tungguin dulu. Oke. Tungguin dulu. 262 596. Di WhatsApp mulai masuk semangat sekolah kita. No, saya jangan kok. Kok ini? Itu salah satunya nih. Ada ini. Aku mau punya 4. Kurang tunggu Mbak Desta ini. Yo. Yang pada bantuan yang di bawah di bawah.
Kahut. Kahut dot IE. Pinnya 262596. 8 orang main semua. Ayo, Bang. Bentar nih nunggu Mbak Desta nih. Mbak Vina, Mbak Ara, Mas Dimas, Mas Ganes, Mbak Fania, Mas Bian, Mas Arya. Ya Mbak Desta? Apa menang? Dikali 9. Sudah Mbak Desta? Mau ikutan main? Bisa masuk Pak Guru. Oh nggak bisa masuk. Ya udah, oke. Oke ya besok lagi berarti ya. Oke, yuk kita mulai saja. Siap semuanya? Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ya? Nggak tahu. Gampang nih. Jangan diintip. Kita lihat sekarang aja. Udah. Ya, 7 itu bukan bilangan prima, salah. 7 itu harusnya bilangan prima, karena bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Bagi 2 nggak bisa, 3, 4, 5, 6 nggak bisa, bagi 7. Itu berarti salah jawabannya. Siapa yang tercepat? Mas Ganes, Mas Bian, Mas Dimas. Ya, seperti biasa ini ya. Mbak Ara, Mbak Vina. Oke. Lanjut yang kedua. Bilangan prima yang genap 1, yaitu bilangan 2. Terserah kamu. Kalau kamu tahu. Benar. Ya, impas nih, ada yang betul, ada yang salah. Ya, Ya. bilangan prima yang genap itu hanya ada 1, yaitu angka 2 tok itu ya. Yang lainnya ganjil semua. Waduh, Mas Ahyan baru masuk nih. Ganjil? Ya, betul jawabannya. Bilangan prima yang genap hanya ada 1, yaitu bilangan angka 2 tok saja. Yang lainnya hampir semuanya ganjil, angka ganjil. Iya, langsung berubah ya. Mas Dimas, Mbak Ara, sama Mbak Vina langsung naik ya. Lanjut lab ketiga. Wah, Mas Ganes langsung diselip nih di lab kedua. Hitung. Komposit apa bukan ya? 82. Baru 5 yang jawab, kurang 2. Boleh dihitung. Kurang 1, belum jawab. Dihitung ya. Komposit itu adalah bilangan yang naik. Ya. 82 itu komposit ya, karena mempunyai faktor pembagian lebih dari 2. Dan 2 dibagi 2 itu 1. 21, 2. Ya. Terus kemudian dibagi apalagi Udah lah.
Oke, itu ya. Jawabnya salah. Ya, jadi kita satu kali karena nggak apa ya. Ya, Mbak Vina, ini Ganes sama Mas Dimas. Oke. Lanjut, lab yang keempat. Cuma Satu apa bilangan? nice, salah. Nah, satu itu bukan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11. Nah, naik ya. Nah, Mas Ganes, Mas Dimas ya. Mas Ganes langsung naik lagi nih ke peringkat 2. Yang Kamu siap. Termasuk bilang dihitung, bilang bukan. Bilangan komposit. Lihat sendiri. Apa kayaknya? Yang jawab kurang 1. Kayak sama kita lihat ini aja apa benar. Dah belum. Masih war terus. War terus. Dah belum. Masih. Oke, masih war. Aku masih war. Oh. Apa? Dah. Tidak, masih. Ya. Aku tenang lagi aja. War. Ini kayak gini. Apa itu? Ya, belum menjawab berarti ya masih 4 menit. Ini Aku masih war. iya. Aku juga ya. Mungkin karena sudah mepet jadi waktunya tidak suka pada kita. Iya, oke. Belum. Kurang 1 ini belum masuk siapa ini? Mbak Ara atau Aku masih war. ditunggu saja, ini masih separuh lab ya, masih lab kelima. Ada peluang ya, kalian untuk menyelip. Bagus tuh, kamu pasti di itu ya apa? Mana? Dari Bersihkan. mas belum stabil ya. Ini. Dan aku nggak bosan. Oke. Aku Nah, ingat. 25. Oke, betul. Iya, Karena 5 nama. Nah, itu. Ya. Komposit. Betul. Ya. Oke. Aku bilang kok jadi gitu? Ya dong. Nah, ini Lanjut. bilangan prima terkecil adalah 3. Bilangan prima terkecil adalah baru baca waktu. Ih, bener. Berapa? Loh, harusnya pencet. 2. Harusnya. Ya. Ya 2 ya, bukan 3. You learn on the medium correlate and sure. Ya.
Bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor pembagi disebut dengan bilangan prima. Sebagian ya. Nanti aku suka nih ya. Lah kok nggak bilang? Banyak nggak? Banyak nggak? Kalian bilangan tapi atau bisa juga disebut bilangan yang mempunyai faktor lebih dari dua. Ya, siapa ini yang benar ini? Oh, ya nih mulai naik. Ya, yang lain semua. Mas Biaya betul tadi. Bilangan manual termasuk bilangan komposite. Salah. Bilangan 15. Tuh, berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Ada 4 yang baru jawab. Dan ya benar. Oke, orang naik. Apa nih? Lanjut. Faktor prima adalah Faktor prima ada 56, 2 dan 7. Pakai faktor dari mana? Dari 56 adalah udah 7 dan 7. Udah belum silang apa? Kenapa Mas Ganes? Cara kamu apa? Kalau kamu apa? Terus. Aku sayang aja. Kamu lah. Nah. Salah. Ya. Bukan. Katanya kamu kan bisa. Ya, 56 bagi 2 apa? 28 dibagi 2 14. Jadi faktor primanya adalah 2. Kalau faktor prima kali 7. Lima. Ya, Mbak Vina yang naik, Mas Mas naik. Yo, ini perubahannya besar banget nih. Ya. Lab terakhir. Nah, ini faktor prima dari bilangan 20 adalah posisi tidak. Sorry ada telepon. Posisi Miki. Akan ngajin yang tidak. lagu apa sih Mas Bian ini? Apa? Squid. Lagu apa? Kurang
Yo, baru 5. Itu dulu. Kayaknya coba dua. Sudah biasanya terlihat loh itu. Kayaknya coba deh. Jadi, waktu bertiga Itu salah. 20 bagi 2. Orang menjawab. Bilang biasanya aja bisa. 20 bagi 6 bisa. Bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita analisis 2 dan 4. 4 itu kan bilangan prima. Itu gimana itu? Ya, langsung dipilih. Oh, cara cepat menjawab pilihan ganda. Jadi dilihat ABC-nya saja. Oke, coba belum ketiga. Ya. Oleh. Pin. Wah, lama. Atas Vina maupun selamat buat ya tambahan apa ya? Nah, nggak kelihatan ini. Selamat bagi para yang belum belajar lagi, ya. Bagi yang sudah harus pertahankan. Suruh agak stop error. Error apa error? Masa otak-otak error gimana? Kali Dimakan. Bukan otaknya error ya. Sebentar. Nah, itu tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Tadi pelajaran kita bahasa Indonesia. Terus Pak Guru mau tanya nih, kita refleksi ya, refleksi hari ini. Refleksinya kira-kira tadi kalian belajar apa dengan Pak Guru? matematika. Matematika tentang apa? Oh, matematika gini. Bahasa Indonesia dong, matematika tadi kan permainannya. Ya, kita berarti baca bahasa Indonesia. Tupai dan ikan gabus. Ya, betul. Tupai dan gabus. Menjadikan bagus apa itu? Oh, ikan gabus, ya. Ya, kita tadi belajar tentang dongengnya, tupai dan ikan gabus. Tentang unsur-unsur dongeng tadi ya. Terus kemudian dapat menanggapi cerita karya sastra ya, atau apresiasi dari karya sastra. Terus juga kalian di awal tadi ya dapat mengetahui dari apa itu dongeng. Pak Guru tanyakan lagi, dongeng itu apa dongeng? Cerita. Dongeng itu adalah cerita yang khayalan atau tidak nyata. Ya, oke, itu bahasa Indonesia. Oke, alhamdulillah bahasa Indonesia tema 4 subtema yang ketiga sudah selesai. Ya. Kita ketemu lagi hari besok Kamis, berarti PJOK sama agama. Kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, nanti Pak Guru share jadwalnya seperti biasa di Google Classroom. Ya, jangan lupa yang belum isi absensi Google Classroom diisi, diklik hadir, dan juga tugas. Nah, jam 9 udah keluar ini di Google Classroom ya. Pak Guru sudah setting jam 9 sudah keluar tugas bahasa Indonesia tema 4 subtema yang ketiga ya, berupa Google formulir seperti biasa. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang mau mimpin berdoa? Aku. Oke, Mas Bian. Yuk, disiapkan teman-temannya. Ya, sudah berdoa mulai.
Tapi dunia sana Bina wajah benar. Amin ya. Sampai ketemu lagi hari Jumat ya. Pelajaran nanti Pak Guru informasikan di Google Classroom. Ya, jangan lupa belajar dan juga kerjakan tugasnya. Kita patuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita melaksanakan tatap muka terbatas. Ya, tidak ada suatu halangan atau apapun. Oke, jangan lupa tugas dikerjakan. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tidak ada mabar ya. Pak Guru matikan rekamannya. Tidak ada mabar. Mas Bian orang Mas Ganes biasanya di sini mabar nih. Ya, Pak Guru matikan saja biar nggak ada mabar-mabaran. Mandi, makan, belajar, yo. Mabar, boy. Mabar atau mabur? Ngambok, weh. Di terakhir ya, Mas Ganes sama Mas Bian, mesti. Mabar sih. Bentar, kok tidak bisa mematikan ini ya. Oke. Berhenti merekam. Jangan.